Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, jadi yang akan kita lakukan analisa adalah tangki yang sebelah kanan dan tangki yang sebelah kiri. Ini saya namakan tangki yang sebelah kanan ini adalah tangki nomor 1, kemudian tangki yang kedua yang sebelah kiri adalah tangki nomor 2. Oke, jadi kalau tadi dilihat foto secara keseluruhan, ini saya akan tampilkan dokumentasinya, capturing fotonya untuk tangki, lumut di sini, kemudian kotoran-kotoran ini, kemudian ada juga ini tangga. Ini akan mempengaruhi hasil analisanya jika kita melakukan pembersihannya tidak maksimal. Kemudian kita akan lihat tangki yang nomor 2. Dari sisi sebelah sini tangkinya masih cukup bagus. Ya, itu bulatnya juga masih secara visual ya, belum secara data. Kemudian dari sisi sebelah kirinya bisa dilihat nih tangkinya kemungkinan ini kena kena jatuhan batu sehingga tangkinya banyak seperti ini. Nah ini juga, nah ini kelihatannya ada timbunan tanah di sini. Ini kemungkinan jatuh dan mendorong tangki sehingga bentuk tangki berubah menjadi seperti ini. Kemudian ini juga dari sisi yang lain, ini kita bisa lihat ini ada pipanya yang bengkok seperti ini juga bengkok, artinya ada dorongan dari sesuatu ya, kemungkinan tanah ini yang membuat bentuk tangkinya seperti itu. Tangki ini bagian atasnya tertutup ya, ini bisa lihat ini ada gambaran pohon cloud yang ini tertutup. Oke, sebelum melakukan atau meninjau datanya, di sini saya menggunakan API 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction. Jadi standarnya saya menggunakan ini. Kemudian yang perlu kita point out atau kita garis besari adalah plumpness atau verticality-nya. Di sini kalau saya bacakan, the maximum out of plumpness of the top of the cell relative to the bottom of the cell not exceed 1/100 of the total tank height with a maximum 5 inch. Jadi 1/100, kriteria 1/100 dengan maksimum deviasinya sebesar 5 inci. Shall also apply to fix roof column. Jadi intinya standar ini toleransinya untuk verticality adalah 1/100 ya. 1/100. Kalau tangkinya cukup tinggi, dia maksimalnya 5 inci. 5 inci itu sekitar 12,5 cm untuk kemiringannya. Ini kriteria yang saya adopsi untuk melakukan analisa di sini. Ini khusus untuk plumpness-nya atau verticality-nya. Kemudian kriteria kedua adalah ini untuk roundness atau tingkat kebulatan tangkinya ya. Di sini kriterianya adalah radiusnya. Radius diukur 1 feet atau sekitar 30 cm dari atau di atas the cell to the bottom. Jadi dari bottom cell yang paling bawah dinaikkan 30 cm baru dilakukan pengukuran roundness-nya atau tingkat kebulatannya. Nah di posisi itu tidak boleh melebihi toleransi dalam tabel 10 garis 2. Nah tangki kita yang kita analisa diameternya ini dalam feet ya, dalam feet. Jadi diameternya 4, kalau kurang dari 40 feet atau sekitar 12 meter, maka toleransi radiusnya adalah setengah inci. Setengah inci itu 25 begitu, sekitar 12,7 mili.
Kemudian ada kriteria kedua, radius tolerance measure higher than 1 foot above the cell to bottom, where cell shall not exceed 3 times the tolerance given in table 10-2. Atau kalau lingkarannya atau kebulatan tangkinya diukur di atas 30 cm atau 1 feet dari bottom cellnya, itu kriterianya adalah sebesar maksimum 3 kali dari tabel yang ini. Jadi tabelnya berarti setengah kali 3 berarti 1,5 ya, 1,5, 2,5 ya, sekitar berapa itu, 40-an ya, 40 mili maksimal kalau kita ikut toleransi yang kedua. Artinya kebulatan tangkinya diukur di atas 30 cm ya, di atas 30 cm dari bottom cell. Oke, kita akan lihat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini kalau section A, ini datanya kurang begitu jelas ya. Tapi pengukurannya kira-kira seperti ini. Di ketinggian sekian, deviasinya sekian. Di ketinggian sekian, ini angka 7,1. Nah, di sini sampai angka 20 atau berapa, atau 21 mili ya. Jadi arah kemiringannya ke arah ke kiri. Oke, kemudian ini nah ini kebetulan yang gambar section C ini adalah tangki yang nomor 2. Ini arah kemiringannya ke kanan ya, ke kanan, ke arah yang tadi kan kita lihat nih ada tangki yang banyak, yang di sini ada tanah ya masuk ke dalam sini. Nah, ini di sini nggak ada datanya karena scanner nggak mungkin melakukan pengukuran menembus tanah. Dan ini sama kriterianya seperti ini, angka-angkanya. Misalnya di ketinggian ini berapa nih, nggak begitu jelas ya. Ini angkanya ini 4, mungkin 8,1 kali. Nah, di sini sekitar 31 mili. Ketinggian itu, ketinggian sini ya. Nah, ini nggak ada datanya. Kalau ini kan ada datanya nih, kanan ini nggak ada datanya. Hingga tidak bisa diukur verticality-nya, hanya dari satu sisi sini. Bisa juga diukur di sisi yang sini, ya, tapi pendek ini. Nah, ini roundness atau tingkat kebulatan tangki yang nomor 1. Saya ambil toleransi yang karena ini sebagai contoh saja ya. Toleransi yang ini saja, ini radius yang nomor 1 ini. Ya. Jadi 1 feet di atas bottom cell-nya, maka kriterianya adalah setengah inci atau 12,7. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita ukur adalah diameternya, berarti radiusnya akan dibagi 2. Sama ini diameter. Kemudian ini adalah elevasi di mana section ini dibuat. Ini kan beda-beda, ini per 1 meter. Ya, 31, 32, 33, 34 dan seterusnya. Nah, ini yang di elevasi 31 karena tidak cukup data, makanya ini tidak ada keterangannya, kita kasih angka saja. Tidak cukup data ini bisa jadi karena apa? Tangkinya tertutup oleh objek yang bersandar pada tangki seperti itu kan, jadi tangkinya tidak tercapture. Oke, jadi ini perbedaannya, kemudian ini toleransinya ya, sebelah sini toleransinya. Nah, ini kriterianya. Kalau ini 3, ini masih kurang dari 12,7. Jadi accepted. Ini 18, not accepted. Di elevasi ini ya. Dan ini 11 accepted. Dan seterusnya ini 16, berarti not accepted. Kira-kira penilaiannya seperti itu. Dan ini untuk tangki nomor 2. Nah, ini banyak yang datanya tidak cukup ya di sini. Ini untuk tangki ini
karena kemiringannya rata-rata cukup signifikan, ini kita bisa lihat ini. Sorry, bukan kemiringan ya, roundnessnya. Perbedaannya sampai 69 cm, ini maksimal yang paling besar justru 900, artinya hampir 1 meter. Jadi sudah pasti toleransi ini tidak masuk dan not accepted. Ini not sufficient data, tapi kita bisa melakukan pengamatan secara visual atau analisis secara visual bahwa tangki ini sebenarnya juga not accepted di elevasi ini. Nah, ini sekali lagi. Jadi di tangki nomor 2 ada deformasi ya di sisi sini. Tangkinya penyok ya, penyok karena ada dorongan dari tanah ke batuan yang dari sini, sehingga tangki ini kalau menurut standar yang tadi itu tidak ada yang accepted. Nah, ini angka-angka deformasinya ya, angka-angka deformasinya yang dihasilkan oleh software yang di depan tadi. Angkanya akan seperti ini. Ini angka ini bisa kita load dari file txt yang di-create oleh software ataupun secara visual yang otomatis ditampilkan di softwarenya ya. Angkanya akan sama seperti ini. Nah, jadi angka ini muncul dari mana? Angka ini muncul dari, ini kan point cloud ya, point cloud. Kalau di software yang di depan tadi, prosedurnya kan kita klik untuk membuat pemodelan dari tangki ini. Ya. Jadi tangki ideal akan dibuat dari point cloud yang ada ini. Di sini juga seperti itu. Nah, angka di sini kalau teman-teman bisa melihat yang warna merah, angkanya adalah minus ya. Angkanya minus, yang ini warna biru ini angkanya plus. Artinya apa? Oke, kita kembali ke depan dulu. Di software pada saat melakukan processing ada komen atau perintah ke kita untuk menentukan slitting point atau titik potong ya, titik potong. Misalnya kita slitting pointnya kita taruh di sini, tuh ya. Nanti sebenarnya kita melihatnya dari dalam sini, posisi kita itu dari dalam sini. Ya. Sehingga ini tangki ini dibelah seperti ini, belah, kemudian ditarik ke sana dan ditarik ke sana. Ya. Nolnya dari sini ya, kita tarik ke sana 0, nanti ke kanan ke sana. Ke sana. Nanti jaraknya dan elevasinya. Jadi itu. Nah, posisi slitting point pertama itu ada di sini. Di sini. Nolnya kebetulan enggak, nolnya akan tidak ada di sini. Ini akan ketemu di sini sebenarnya. Ya. Kemudian ini jarak pemotongan ya, gridnya. Jadi di sini, kemudian di sini, kemudian di sini pemotongannya gitu. Nah, bentuknya kan grid ya, kotak ya. Nah, kotak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini elevasinya nih. Ya. Elevasinya. Karena ini koordinatnya dibuat lokal dan saya tidak melakukan penyesuaian elevasi point cloud, maka ada elevasinya ada yang minus. Ya, tapi tidak menjadi masalah. Kalau ingin mengetahui tinggi tangki, ya, tinggal elevasi paling atas dikurangi elevasi paling bawah. Artinya 1,72 dikurangi minus 6,3. Berapa ini? Jadi 8 meter ya. Kemudian bagaimana menerjemahkan ini? Angkanya minus dan ini angka yang plus. Angka yang minus ini berarti tangki ini ada deformasi ke dalam. Artinya radiusnya dia ada di dalam model tangki ideal yang dibuat oleh software tadi. Kalau angkanya plus berarti posisi tangki ini atau surface dari plat tangki ini dia menonjol keluar. Nah, seperti ini ya, dia kan masuk ke dalam ini.
masuk ke dalam. Nanti kita bisa lihat nih, angkanya dia akan negatif atau minus. Ini adalah tangki yang pertama, tangki nomor 1. Ini angkanya tidak begitu besar ya, masih dalam mili semua hampir. Ya, ini ada yang sampai senti, tapi masih masuk toleransi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lihat angka yang nomor 2. Oke, di atas karena terlalu banyak yang di filter, maka ada yang empty ya, empty datanya. Tapi teman-teman bisa lihat nih, ada data yang empty banyak sekali, cukup banyak ya, empty sampai di sini. Kita lihat lagi ke depan, empty-nya dia ada yang di bawah sini, karena tidak ada data. Yang ke-scan adalah tanahnya di sini. Data tangkinya sendiri tidak ada. Nah, sekarang kita lihat angka yang di merah ini cukup signifikan, ya, cukup signifikan. Ada minus 0,4, 0,6, 0,7. Ini kelihatannya ini adalah deformasi, titik deformasi yang paling tinggi. Ini bahkan ada yang 1 meter. 1 meter. Nah, ini kemungkinan ada di sini ya. Ya. Karena sliding point-nya saya potong di sini, maka dia bukan buat ke sana, hasilnya seperti ini kan, besar di tengah. Oke, nah ini grafisnya ya, grafis. Saya gambarkan yang garis berwarna biru tua ini adalah model tangki yang dibuat oleh software. Ya, yang warna biru tua. Kemudian ini adalah center dari model tangki ini ya. Jadi tangkinya dimodelkan. Kemudian yang warna merah ini adalah aktual dari point cloud yang di scan. Bisa dilihat kalau dia keluar maka dia akan positif. Kalau dia dekat dalam, ke arah center tangki, maka angkanya akan negatif. Ini berarti ke arah center tangki yang negatif ini. Nah, sama juga yang sebelah kiri, yang ke dalam dia akan negatif, yang keluar adalah positif. Misalnya radiusnya ini 10, berarti nilai ini adalah kurang dari 10. Oke, kesimpulan dari analisa itu adalah 3 metode digunakan untuk analisa tangki, dan kesimpulannya dari metode ini adalah sebagai berikut. Tangki nomor 1, analisa verticality dari 2 data atau 2 arah menghasilkan data atau menunjukkan tangki verticality tangki masih masuk dalam toleransi. Kemudian roundness-nya atau kebulatannya dari 8 data yang ditunjukkan, 62% dari data masih bisa disetujui, dan yang lainnya tidak bisa disetujui, dengan maksimum deviasi dari toleransi sebesar 5 mili ya. Artinya deviasi maksimumnya sekitar 5 mili di atas toleransi. Nah, ini untuk tangki nomor 2, dari 2 data atau 2 arah menghasilkan tangki verticality tangki di luar toleransi. Kemudian roundness-nya, kebulatannya dari 8 data yang ditunjukkan, 50% data atau 4 data tidak bisa disetujui atau tidak memenuhi toleransi, dengan maksimum deviasi sebesar 903 mm. 4 data yang lain tidak bisa dianalisa karena datanya tidak cukup. Tadi yang bagian bawah. Jadi analisa dari deformasi tangki adalah tank shape produced from point cloud data automatically by software. Jadi bentuk tangki yang ideal diproduksi atau dibuat dari data point cloud secara otomatis dengan menggunakan software.
deviasi maksimum dibandingkan ke model tangki H adalah 51 mili. Minimum deviasi dibandingkan dengan tangkinya minus 27 mm. Kedua nilai tersebut dibandingkan ke roundness atau kebulatan, toleransi kebulatan. Keduanya di luar toleransi, di mana toleransi adalah 12,7 mm atau setengah inci. Maksimum dan minimum deviasi ini terjadi di beberapa sport. The deviation value was intolerance. Secara umum masih dalam toleransi ya. Oke. Sampai di sini videonya, supaya tidak terlalu panjang karena videonya ada yang mulai dari processing sampai dengan bagaimana menyajikan datanya. Kalau penyajian data dalam laporan ya teman-teman bisa membuat sendiri standarnya seperti apa supaya ada reportnya bagus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya channelnya bisa terus berkembang. Terima kasih.